inilah nasihat saya. Kamu pasti akan rontok dengan kasus ini. Anda, Pak Kapolri, pasti akan rontok dengan kasus ini. Bersama-sama dengan Pak Sambo. Pak Sambo, Pak Ferdi Sambo, saya harap juga dengar. Daripada rontok sendirian, kami kasih rontokin semua itu polisi cinta sunah. Itu. Iya. Kalian sedang dikibulin, dikerjain sama si Fahmi Alamsyah. Ya. Sekalian rontokin semua, kami kasih hancur bareng, sama-sama hancur. Sehingga nanti dibangun, sehingga nanti kita bisa mendapatkan generasi baru, Oh iya, juga. polisi yang Generasi baik. baru, ya. Habisin semua sekalian, yang cinta sunah, yang korupsi, semua sikat semua sekalian. Daripada kalian nanti menanggung malu sendirian, habisin semua, malah jadi Kapolri pahlawan. bakal kena sama ini Sambo. Pasti kena. Bareng-bareng. Malah jadi pahlawan. Kalau kalian bongkar sekalian semua, habisin semua, jadi pahlawan kalian. Dan Indonesia akan berterima kasih sama kalian. Dua. Kalau kita melihat, Anda semua rasanya senang kalau Ferdi Sambo itu jadi tersangka. Kebanyakan ya masyarakat. Kalau saya kok bukan masalah seneng nggak seneng. Ferdi Sambo jelas salah. Ya, tapi masyarakat itu rasanya bereforia, bertepuk tangan ketika Ferdi Sambo dijadikan tersangka. Nah, kalau saya ada di dalam drama keluarga ini, oh itu kalau Anda sedang mengalami itu ngeri sekali loh. Jangan bersorak-sorai ketika orang itu. Lagian dari awal itu memang mereka semua sudah panik. Ya, semua kepanikan ditutupi kepanikan. Makanya saya bilang hanya orang tolol ya yang begitu kotornya nutup-nutupin begini. Nah, ketiga Kamarudin bilang, oh itu motifnya karena Brigadir J ya ada memergoki Sambo itu selingkuh. Nggak layak. Banyak jenderal-jenderal yang kepergok selingkuh nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja, saudara. Saya yakin Pak Gajah Mada kalau kepergok selingkuh pun tidak akan langsung bunuh yang mergokin selingkuh. Ya sudah, tinggal minta maaf sama istrinya toh. Ya. Bener nggak? Terlalu nggak masuk akal. Saya banyak ya, Clinton aja itu. Dia di oval di gedung kepresiden. Clinton saja nggak akan bunuh si Monica Lewinsky atau yang mergokin dia. Nggak cerai itu. Dan tidak cerai. Iya, kan? rujuk. Karena di dalam ajaran kekristenan ada pengampunan. Hari-hari pertama ngomongnya dia melakukan sendirian. Karena alasannya si Brigadir Joshua mau melecehkan Ibu Putri. Terus kemudian berapa hari kemudian berubah lagi. Dia mengatakan dia diperintahkan, ya kan? Kemudian ketemu sama Kapolri, dia berubah lagi. Apa dia bilang? Disuruh. Siap Jenderal, Ferdi Sambo pelakunya. Jadi dia hanya ikut terlibat saja, tapi pelaku utamanya yang menembakkan adalah Ferdi Sambo. Lalu kemudian balik lagi dia bilang katanya disuruh. Disuruh. Ya. Jadi memang ini istilahnya orang itu kalau memang punya kejadian, kalau berubah sekali cuma sekali aja, tapi ini kan berubah balik lagi kayak orang bingung. Artinya dia dari skenario kepada skenario yang lain, semuanya adalah skenario. Bahkan yang hari ini pun adalah skenario. Udah lama nih Gajah Mada nih nggak kerokan nih. Ya silakan. Selamat malam, Pastor Malam Paul. Gajah Mada. Kerokannya sukses ya. Rahayu. Ya. Ayo. Jadi saya paling males topik ini sebenarnya. Sama seperti Pak Paul, paling males ya. Makanya jangan masuk ke dramanya Pak. Nah, Iya. kalau saya bahas Tapi dramanya terlalu banyak asumsi kita semua nanti. Iya, itu yang saya takut karena terlalu banyak asumsi dan yang saya nilai asumsi-asumsi yang banyak disampaikan terhadap dua anak Tuhan ya. Itu adalah stupid innocent, Pak. Stupid. Bukan stupid innocent, stupid naif, Pak. Nah ya, iya, innocent itu naif. Naif. Jadi akhirnya bunuh diri ya. Iya. Bunuh diri dari anak-anak Tuhan itu ya. Karena Irjen Sambo itu sebenarnya kan orang yang cemerlang karirnya ya, sedang ada di puncak di usia yang muda,
mungkin termuda ya, termuda jadi jenderal, sehingga pasti banyak musuhnya ya. Artinya ada office politik. Nah, kalau saya lebih suka di channel saya, lucunya Pak Paul itu termasuk yang paling, walaupun video kontennya hanya saya bikin 5 menit, tapi jauh mengalahkan puluhan kali dengan yang saya bikin 1 minggu misalnya. Jadi kontennya memang yang stupid innocent ini disukai oleh masyarakat viral gitu ya. Nah, sehingga saya mau menjelaskan dari sisi teamwork saja, karena kan ada beberapa asumsi yang saya nggak mau. Jadi kalau buat saya ya, pengalaman di dalam teamwork ya sangat sulit diterima ada jenderal atau sebutlah pemimpin di dalam teamwork gitu. Dia kan paling tinggi di Propam kan, polisinya para polisi itu jahat sama anak buahnya. Karena tercapainya tujuan organisasi ya. Sebenarnya di divisi Propam itu kalau terlalu banyak berarti kan banyak polisi yang tidak disiplin. Kalau terlalu banyak bekerja, kalau tidak bekerja malah jadi polisinya jadi nggak benar gitu kan. Makanya baru ramai sekarang sebenarnya divisi Propam itu, dan dikenal katanya Propam yang sekarang ini katanya tegas katanya. Tapi gara-gara begini jadi ya sebetulnya tegas itu blunder, tapi gara-gara stupid innocent ya jadi begini ya. Jadi akhirnya jadi backfire kalau menurut saya. Penjelasan lebih lanjut. Jadi saya tidak meyakini atau sulit di antara dua kenyataan ya, bahwa seorang leader atau seorang yang bos paling tinggi di departemennya, dalam hal ini divisi Propam, jadi bos di divisinya ya, divisi Propam, dia malah mensiasati atau membunuh bahkan ya orang yang paling dekat, yaitu ajudannya di divisi Propam. Nah, jadi saya sulit memahami itu kenyataan seperti itu. Sehingga saya menggunakan apa yang disampaikan oleh Mahmud MD. Ya. Jadi tidak berasumsi saya. Kalau diceritakan motif daripada peristiwa yang sebutlah memilukan ini, sebenarnya ada kemarahan yang amat sangat dari Irjen. Ini orang Indonesia Timur nih, biasanya panasan ya, sejauh kan di kekristenan tuh banyak kita bergaul. Orang Toraja, orang Ambon, orang Papua ya, orang Batak juga kan, terus orang Jawanya dikit loh. Kalau di tempat saya orang Jawanya dikit. Jadi skit saya kan memang agak panasan ya. Makassar, Toraja, itu sama lah udah ya. Gitu. Nah, jadi ditambah lagi kemarahannya amat yang sangat ya, ini bicara soal kalau suku-suku Indonesia Timur yang saya sebutkan itu ya memang kalau sudah marah itu marahnya kayak begitu ya, marah bener. Jadi kemarahan yang amat sangat itu oleh Mahmud MD dikaitkan dengan cerita 17 ke atas. Berarti ya sudah tahu dong kita kan cerita 17 tahun ke atas itu. Nah, ya akhirnya jadi begini ya, jadi akhirnya ditanyalah HAM segala macam. Nah, bukan saya tendensi kepada satu hal tertentu ya, tapi maksudnya kan ini ada Brigadir Yosua dan ada Irjen Sambo. Bukan kayak saya memihak kepada salah satu ya, tetapi saya pikir HAM di kepolisian dan militer itu sudah tidak ada. Mengapa? Karena begitu anak kita melamar jadi anggota polisi atau anggota militer, setelah pangkat tertentu kan kita boleh pegang senjata. Bahkan anak buah bisa bunuh atasannya. Itu kolonel, komandan Kopassus di Papua mati sama anak buahnya. Dan beberapa teman-temannya TNI AD ya, Kopassus mati di Papua. Itu di era kalau nggak salah ya SBY atau sebelumnya lagi, tapi ada, tinggal di searching. Belum di era Jokowi ya, kepala rumah sakit TNI AD, dia anak buahnya minta cuti, nggak dikasih kan karena lagi COVID kan, memang
dia sangkur komandannya dengan apa ya mati jadinya. Setelah itu ya dihukum dia, tapi nggak dibesar-besarkan kan. Nah, ini juga sama. Jadi kalau di sini kenapa jadi ada bawahan, sekarang bawahan yang disikat sama Irjen Sambo malah jadi rame. Padahal yang saya ceritakan tadi sesama aparat ya. Dan nah itulah makanya. Jadi HAM itu tidak ada. Karena apa? Karena memang seorang di polisi dan militer betul-betul sangat mengandalkan kepatuhan. Sehingga bicara Brigade Baskara E yang disuruh oleh komandan, jadi apa namanya atasannya itu yang biasa nyuruh-nyuruh dia itu adalah RR ya. Jadi brigadir RR. Dia dihukumannya tuntutan hukumannya lebih berat daripada Baradae. Disuruh dia untuk nembak, ya pasti mau. Justru itu menunjukkan ya bukan saya memang suruhannya salah, tapi itulah kedisiplinan militer. Baradae mungkin terkaget-kaget baru beberapa bulan masuk Brimob, lalu suruhannya kayak begitu. Kalau saya ngomong sama Pak Jenderal Tobing itu kan itulah manajemen manajemen militer ya mengisi istilahnya itu. Manajemen komando saya sebutnya. Ketika manajemen komando di dalam perusahaan pun dipakai ya. Itu nggak boleh ngebantah bawahan maupun salah namanya pimpinan ya kamu harus mau. Itu terutama pada saat kritis tuh kadang-kadang kita bawahan itu melanggar undang-undang perburuan, kerja 3 hari 3 malam karena pabrik lagi gawat nih, nggak jalan ini ya 3 hari 3 malam ya, karena ahlinya kita kan ahlinya 3 hari 3 malam nggak pulang kita kerjain itu kan itu melanggar apa perburuan nggak boleh lembur melewati jam kerja gitu kan. 8 ada batasannya dalam jam kerja perburuan. Jadi saya sih masih ngomong bahwa kan ini sepertinya HAM yang dituntut. Sementara saya bilang HAM itu sudah tidak ada karena mereka pegang senjata semua gitu. Ada juga korbannya atasan saya sebut. Sekarang kebetulan korbannya adalah bawahan. Jadi saya kembali lagi, ini stupid innocent. Kenapa dibesar-besarkan? Karena sebenarnya itu adalah harusnya kita, termasuk Bapak Jokowi, ya Bapak Jokowi, jangan masuk ke mikromanajemen gitu. Jadi masuk ke dalam karena belum tentu benar. Ngurusin bagaimana pimpinan melakukan disiplin bisa salah loh kalau pimpinan yang di atasnya langsung turun ke bawah karena nggak tahu detail. Ya, saya nggak bisa menuduh ya apapun Irjen Sambo apapun apa yang membuat dia begitu kejam terhadap Brigadir Yosua ya sulit sekali kan apalagi kalau saya punya anak pun ya. Tapi saran saya hanya kalau siapapun yang mendengar channelnya Pak Paul atau sekarang saya bicara, kalau Anda malah mendorong anak Anda untuk jadi polisi atau militer, saya pikir ya saya meyakini bahwa dengan disiplin militer memang begitu ya. Kadang-kadang perintahnya aneh-aneh disuruh nembak gitu. Kalau Roma zaman dulu di jurang, prajurit Roma berani. Dibalas lagi sama orang barbar, dilakukan, saya juga berani. Loncat lagi dia, bingung jenderal. Karena itu menggunakan bahwa disiplin itu kuat sekali. Dan kita, rakyat Indonesia, ya, membutuhkan dijaga oleh aparat yang mempunyai disiplin yang kuat. Karena apa? Karena kalau tidak kuat, kita yang jadi korban. Bayangkan kalau sipil yang jadi korban. Karena aparat tidak disiplin sebenarnya. Ada peristiwa, saya nggak enak cuma kalau ngomong. Di penjara Serda Ucok, dia masuk, masa penjara dimasukin sama Mas Serda Ucok dari Kopassus. Setelah itu diberondong orangnya, dibunuh. Indonesia Timur. Di mana coba? Sipil itu korbannya, nggak ada beritanya. Ya. Jadi penjahat, jadi sama-sama penjahat sebenarnya. Ya, kalau ngomong gitu, apakah bisa dibilang sama-sama penjahat ya? Kalau saya sih ada istilahnya, cuma nggak enak kalau ngomongnya. Jadi mungkin yang harus dibawahi ya. Topik channel saya itu nggak ngomong-ngomong yang begini sebenarnya.
tertutup. Itu benar tuh yang tadi ngomong, tertutup. Bagaimana sekarang ini ya, Ray Dalio aja ngomong, dia pakai ini Pak, pakai angka-angka indeks itu. Nanti mau saya munculkan nih. Peperangan itu di Asia Pasifik. Ya. Jadi ada standarnya, dia cara ngitungnya lah. Orang konsultan kan jago, dia tunjukkan. Dia punya uang triliunan dolar perusahaannya, ya, triliunan dolar paling besar. Fund manager terbesar di dunia. Ya. Dia ngomong bahaya mengenai konflik. Sementara Pak Jokowi pun sudah tahu bahaya bagaimana dia harus mengeluarkan 502 triliun yang nilainya sama dengan membangun ibu kota baru, ya. Dan dia sudah hampir nyerah sebenarnya. Nggak ada duit lagi. Makanya Pertalite sudah mulai jarang. Bahkan ada yang isu itu Indomie mau harganya 3 kali lipat. Ya, walaupun dibantah sama Pak Franky Welirang itu. Nggak sampai gitu. Tapi pasti mahal. Padahal kalau melihat grafiknya lagi turun itu minyak. Tapi itu kan berarti kan karena pemerintah dengan baru kemarin aja beberapa bulan, ya, udah menyedot devisa sangat besar. Ketutup. Nah, saya lebih melihat bahwa hal-hal kegentingan ekonomi yang channel saya memprediksi itu akan seperti Sri Lanka, ya, karena sudah nggak bisa ditolong lagi, ya, itu yang bisa mudahan, ya, saya berharap seperti itu. Tapi kalau saya mengunjungi kawasan industri, saya kontak Pak Pute, ada pembicara di situ kan yang semua sekarang kondisinya. Kebetulan saya survei sektor industri di mana Koabun bidangnya di situ. Wah, kacau ya menurut saya. Nah, saya jadi gini, ada masalah ekonomi yang mau ditutupi, kalau menurut saya backfire ya. Backfire kalau pemerintah sengaja seperti itu ya. Saya nggak ngomong khilafah dulu mengenai masalah ekonomi yang memang saya pegang berdasarkan jadi kesimpulan yang saya buat berdasarkan data-data orang-orang yang buat, ya, data-datanya dari mereka, tapi kesimpulan saya agak berbeda, gitu maksudnya. Karena memang itu terasa banget di bawah, ya, bagaimanapun individu, ya. Nah, itu yang mau ditutupi dengan cerita yang ini, yang di kepolisian ini, ya. Tapi saya anggap itu stupid innocent sebenarnya, karena itu disiplin militer yang memang orang sudah tidak ada HAM di sana. Itu aja, Pastor Paul. Terima kasih. Pastor Paul. Pastor Paul lagi saya lihat tuh videonya lagi nelpon ya. Pastor Paul. Atau kita ngobrol lagi yang lain. Tutup dalam doa. Lagi telepon ya. Iya. Enggak, belikan kita ngobrol-ngobrol aja lagi yang lain. Enggak apa-apa sih, gitu. Ke Pak Gajah Mada, ya. Ya. Kalau kita lihat indikator ekonomi yang ada masalah inflasi dan lain sebagainya, juga sejarah inflasi Republik Indonesia ini sejak 1960-an sampai 2022 kita ini sudah masuk di ASEAN ya, kalau nggak salah nomor 2 dari bawah. Kalau tadinya kan bahkan di bawah Singapura. Jadi kalau kejadian Sri Lanka memang sekarang geografi atau trigatra daripada Sri Lanka dengan Indonesia berbeda ya. Kalau di kita sebenarnya dalam rangka menghadapi krisis energi dan krisis pangan ini, ya kan, cukup sebenarnya punya ketahanan. Hanya ini kembali lagi devisa kita untuk menutupi proyek-proyek yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, di situ yang menjadi permasalahan. Kalau boleh dikatakan seperti Pak Gajah Mada tadi, masih ada nggak uang Indonesia? Maka pertama ini indikatornya kan Pertalite mulai langka karena memang subsidi Pertalite naik kan, harga minyak dunia kan naik. Nah, di compare dengan produksi migas di Indonesia kan kurang lebih kalau tahun 2021 itu menurut CNN yang saya rilis itu masih kurang lebih 900 BPH
tetapi kebutuhan kita di atas 1 juta BPH kan, berarti harus impor. Iya. Ini kita percaya dulu data-data ini ya, harus Ya, impor. betul, memang Jadi betul, harus data memang itu digenjot produk. Ya, juga betul, senang. betul. Kemudian beras, ini beras katanya kita masih impor dari Australia. Ini yang sebenarnya harus diantisipasi. Ketika beras nanti dari Australia ini dinaikkan, kita bisa babak belur. Nah, di sini sebenarnya para petinggi penyelenggara negara ini jangan terlena dengan perkara-perkara begini. Ada sesuatu perkara yang lebih besar yang harus diatasi. Pengalihan perhatian ini yang kita takutkan, Pak. Ya. Ya, Suaranya hilang-hilang, Pak Santiamar. energi daripada negara itu fokus ke situ, termasuk Pak Jokowi. Ya, jadi memang agak beda, tapi ini masalah waktu ya. Ini kan indikator ini bisa berubah dengan Linkstra ya. Ya sekarang begini, tapi nanti sangat dinamis. Ini yang harus kita antisipasi, Pak. Kalau tingkat keamanan di dalam negeri cukup baik, itu pemerintah bisa. Kita akan tutup karena sudah 5 menit lagi jam 12. Cuma saya mau kasih beberapa ini ya, beberapa penilaian saya tadi ya. Satu, pengakuan Baradae yang selalu berubah-berubah ya. Mungkin beberapa orang tidak mengamatin ya, tetapi kalau saya kok gini-gini saya lihat ya. Satu, di hari pertama ngomongnya dia melakukan sendirian. Karena alasannya si Brigadir Joshua mau melecehkan Ibu Putri. Terus kemudian berapa hari kemudian berubah lagi. Dia mengatakan dia diperintahkan. Ya kan? Kemudian ketemu sama Kapolri, dia berubah lagi. Apa dia bilang? General. Dia bilangnya adalah ini kan. Disuruh. Siap Jenderal, Verdi Sambo pelakunya. Jadi dia hanya ikut terlibat saja, tapi pelaku utamanya yang menembakkan adalah Verdi Sambo. Lalu kemudian balik lagi dia bilang katanya disuruh. Disuruh. Ya. Jadi memang ini istilahnya orang itu kalau memang punya kejadian, kalau berubah sekali cuma sekali aja, tapi ini kan berubah balik lagi kayak orang bingung. Artinya dia dari skenario kepada skenario yang lain, semuanya adalah skenario. Bahkan yang hari ini pun adalah skenario. Ya, semoga para penyidik darinya. Jadi masih tetap bohong hari ini, ya. Nah, dari awal sampai sekarang masih dia bohong terus. Iya. Orang yang berubah-berubah masa kita percaya kan, aneh. Iya, berubahnya 3 kali lagi berubahnya. Kalau udah 3 kali udah kita jangan percaya lagi. Tapi memang saya pernah mendengar dalam penyidikan omongan tersangka itu udah nggak usah didengerin. Yang penting fakta di lapangnya. Masalahnya fakta di lapangnya sudah dihapus semua ya. Jadi ya sulit, memang sulit sekali. Ya. Nah, kemudian yang kedua. Kalau kita melihat Anda semua rasanya senang kalau Verdi Sambo itu jadi tersangka. Kebanyakan ya masyarakat. Kalau saya kok bukan masalah seneng dan seneng. Verdi Sambo jelas salah. Ya, tapi masyarakat itu langsungnya bereforia, bertepuk tangan ketika Verdi Sambo dijadikan tersangka. Nah, kalau saya ada di dalam drama keluarga ini, itu kalau Anda sedang mengalami itu ngeri sekali loh. Jangan bersorak-sorai ketika orang, lagian dari awal itu memang mereka semua sudah panik. Ya. Semua kepanikan ditutupi kepanikan. Makanya saya bilang hanya orang tolol ya yang begitu kotornya nutupin begini. Nah, ketika Kamarudin bilang, oh itu motifnya karena Brigadir J ya ada memergoki Sambo itu selingkuh. Nggak layak. Banyak jenderal-jenderal yang kepergok selingkuh nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja, saudara. Saya yakin Pak Gajah Mada kalau kepergok selingkuh pun tidak akan langsung bunuh yang mergokin selingkuh. Ya sudah, tinggal minta maaf sama istrinya toh. Ya. Bener nggak? Terlalu nggak masuk akal. Saya banyak ya, Clinton aja itu. Dia di oval di gedung kepresiden. Clinton saja nggak akan bunuh si Monica Lewinsky atau yang mergokin dia. Nggak cerai itu. Dan tidak cerai. Iya, ya kan? Rujuk. Karena di dalam ajaran kekristenan ada pengampunan. Ya kan? Nggak perlu dibunuh. Kedua, alasannya katanya si Kamarudin ini lawyer goblok ini kan, lawyer yang nyeblosin KC ini kan.
adalah karena Brigadir J tahu rahasia bisnis kotor. Oh, nggak usah Brigadir J. Saya saja sudah tahu bisnis kotor di dalam Polisi 303 itu. Masalah Brigadir Sambo 303 itu sudah bukan rahasia lagi. Semua seluruh Indonesia asal kenal polisi pasti sudah ngerti itu bosnya ya Brigadir Sambo. Nggak usah dibongkar-bongkar, kita semua sudah tahu. Dan namanya 303 di seluruh dunia yang diharamkan cuma di Indonesia, di Arab aja nggak diharamkan. Tapi diatur regulasinya. Di Indonesia diharamkan. Mengapa? Supaya bisa buat cari uangnya polisi memang. Jadi itu nggak ada masalah. Goblok ini pengacara memang tolol sekali. Ya. Jadi arahnya jangan dibawa ke sana. Dasar si Kamarudin tolol ini pengacara goblok. Hati-hati nih keluarganya Brigadir J, kamu dijeblosin sama Kamarudin. Ya, Ferdi Sambo itu bersalah. Iya. Tetapi Menurut jangan saya dijeblosin, Pak, betul, Pak. iya, dijeblosin nanti si Brigadir J, keluarganya kasihan. Iya. Ya kan? Nanti si terima dapat dana atur dari orang-orang Batak, nanti si botak kumisan ini si Brigadir si Kamarudin ini nanti yang kayak KC kan duitnya kan berterbutan Saifuddin sama si Brigadir lagi sama si Kamarudin kan. Disikat semua kan. Ngomongnya saya fitnah, padahal kenyataan benar kan. Buktinya tidak, akhirnya kan Saifuddinnya ngaku kan duitnya di sama dia kan. Alasannya dimakan sama Yosua Tewu. Ini sekarang berantem sendiri ya. Itu tadi. Saya sudah ngomong dari dulu, hati-hati nih si Kamarudin. Hati-hati si Kamarudin, hati-hati si Kamarudin. Ya penggiringan seperti ini ya, ketololan ini. Jadi tempatkan masalah itu pada porsinya, jangan membahas ininya. Dramanya itu biar mengalir, karena semua tuh bohong semua, sampai hari ini juga masih bohong. Sampai hari ini. Tapi yang perlu Anda cermati ya, adalah dampaknya, yaitu ratusan polisi non-muslim dihajar semua. Dan masih banyak lagi nanti belum selesai. Makanya nasihat saya, inilah nasihat Nabi ke-26 kepada Kapolri Pak Sigit Sulistyo. Tolong semua alap-alap YouTube dicatat, dipotong bagian ini ya. Inilah nasihat saya. Kamu pasti akan rontok dengan kasus ini. Anda, Pak Kapolri, pasti akan rontok dengan kasus ini. Bersama-sama dengan Pak Sambo. Pak Sambo, Pak Ferdi Sambo saya harap juga dengar. Daripada rontok sendirian, kami kasih rontokin semua itu polisi cinta sunnah. Itu. Iya. Kalian sedang dikibulin, dikerjain sama si Fahmi Alamsyah. Ya. Sekalian rontokin semua, kami kasih hancur bareng, sama-sama hancur. Sehingga nanti dibangun, sehingga nanti kita bisa mendapatkan generasi baru. Oh iya, Polisi yang baik. Baru, ya. Habisin semua sekalian, yang cinta sunnah, yang korupsi, semua sikat semua sekalian. Daripada kalian nanti menanggung malu sendirian, habisin semua, malah jadi pahlawan. Kena sama ini Sambo. Pasti kena. Bareng-bareng. Malah jadi pahlawan. Kalau kalian bongkar sekalian semua, habisin semua, jadi pahlawan kalian. Dan Indonesia akan berterima kasih sama kalian. Walaupun taruhannya adalah nyawa kalian. Daripada hidup panjang-panjang menanggung malu, tapi itu pilihan hidupmu ya Pak Kapolri, Pak Ferdi Sambo. Ayo kami kasih, jangan harakiri. Kami kasih ya. Ini pesan dari Nabi ke-26. Luar biasa. Pak Santu Amar silahkan tutup dalam doa.